العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Yang sama-sama kita hormati guru kita Dr. Haji Muhammad Ridwan, alhamdulillah malam hari ini hadir di tengah-tengah kita. Juga yang sama-sama kita hormati Pak Amir kita, Pak Miin, Pak RW, Pak Lasminjo, Pak RT, Pak Haji Susilo, Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib, salat iman yang saya hormati. Alhamdulillah rabbil alamin, puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang malam hari ini Allah senantiasa memberikan nikmat kepada kita banyak, termasuk Allah nikmat umur panjang serta nikmat iman wal Islam. Salawat dan salam mari kita selalu hadirkan, kita sanjungkan berjun kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadirin jamaah salat maghrib salat imam, saya hormati alhamdulillah kita di pekan 59 Allah masih izinkan kita untuk sama-sama berkumpul di tempat ini, di majelis ini. Mudah-mudahan barangnya kita kumpulnya kita senantiasa mendapat ganjaran pahala Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kepada beberapa mungkin yang berdekatan dengan musolah, mari kita sama-sama hadir di tempat majelis ini atau majelis ilmu ini. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu belajar menuntut ilmu dan menambah wawasan kita untuk memperbaiki salat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita dengarkan paparan, insyaallah akan sampai kepada beliau, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai Pak RT agak kesini biar ada Pak Amil juga nanti. Maksudnya biar disorotnya kita tuh. Udah banyak tempat orang kan ya. Nah, ini udah jauh nih nyorotnya biar nanti sini betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah salat maghrib mushola Nurul Iman. Karena ada 3 nurul ya, ada Nurul Iman, Nurul Islam, Nurul Irfan. Alhamdulillah sore ini kita bisa melaksanakan pengajian di mana hari ini adalah Ahad tanggal 3 Mei. Ini hari istimewa buat istri saya, dia ulang tahun yang ke-52. Nah, mohon doanya mudah-mudahan tetap setia mendampingi suami, suaminya juga setia. Gitu. Jadi yang paling penting itu setia di sana, setia di sini. Mudah-mudahan mohon doanya baca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan keluarga saya, istri saya khususnya yang saat ini genap 52 tahun. Sudah hampir manupus Pak Amil. Ya, karena sudah mainnya nggak jelas, kadang-kadang 3 hari, kadang 4 hari, kadang ya, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma tawil a'maruha wa sahih adsadaha wa zain akhlaqha bi halaqil Qur'anil Karim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Sore ini saya ingat kira-kira tahun 95. Saya pernah mengaji setiap hari Rabu sore di Masjid Fajrul Islam. Masjid itu sangat terkenal karena milik atau yang ada di depan Kiai Zainuddin MZ. Masjid Fajrul Islam. Waktu itu saya tertarik ikut ngaji karena ada kajian kitab kuning dan kitabnya bernama, yang saya masih ingat, kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Dan saya malam ini akan membaca bagian-bagian awal. Nanti kalau kira-kira menarik ya kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan pastinya ini kitab sangat terkenal
Saya mengajinya waktu itu bukan dengan Mu'alim Syafi'i Hadami, tetapi dengan Kiai Abdurrahman Nawi, salah seorang ulama yang cukup populer di Jakarta juga. Beliau tinggal di Depok, pengasuh pesantren Al-Awwabin ya. Dan beliau juga punya menantu yang bernama Kiai Lutfi Zawawi. Nah, Lutfi Zawawi itu putra dari Kiai Zawawi Soleh Zawawi yang ada di Kebon Mangga, Kebayoran Lama. 2 minggu yang lalu saya ketemu Kiai Lutfi ini yang hadir bersama-sama di dalam acara Haul Guru Karim Marzuki, engkongnya Kiai Haris Hakam, di mana beliau ini adalah orang yang menolong saya boleh tinggal di Masjid Himmatul Masakin yang ada di Jalan Bacang atau tepatnya dekat Taman Puring. Nah, disitulah kita akan membaca kitab Irsyadul Ibad, tapi sebelumnya membaca suratul Fatihah. Untuk pengarangnya namanya Zainuddin Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali Ibnu Zainuddin Al-Makhdum Al-Kabir Al-Funnani Al-Hindi Asy-Syafi'i Zainuddin Al-Malibari. Ini pengarang kitab Fathul Mu'in, juga pengarang kitab Kifayatul Atqiya yang kita baca setiap Sabtu itu ya. Mudah-mudahan beliau ditempatkan di tempat yang paling indah di sisinya, dan kita sebagai orang yang sangat gemar dengan menuntut ilmu, mudah-mudahan ketularan walaupun sedikit ilmu yang beliau tuangkan dalam kitab ini. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi'fu anhu waj'al jannata mathwahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertama-tama beliau membuka kitab ini dengan menyebutkan mengenai babul iman, bab iman. Firman Allah yang dikutip ayat antara lain yang ada di dalam surat Al-Baqarah, surat Al-Fath, berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia. Ini kita kan manusia ya? Benar enggak? Ya, kita ini manusia. Bahasa Jawanya menungso. Menungso itu artinya antara lain menus ora krasa. Kukian dosa. Gitu. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian. Sembahlah ay wahidu, tauhidkanlah. Jadi kita harus menyembah Allah dan wajib percaya, wajib iman bahwa Allah memang satu-satunya Tuhan. Allah satu-satunya Tuhan yang la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Di mana Allah itu adalah alladzi ya, Rabbakum itu atau Rabbakum Tuhan kalian itu alladzi khalaqakum, yang sudah menciptakan kalian. Kita ini diciptakan oleh Allah melalui ayah ibu kita. Kalau Allah nggak berkehendak sudah keguguran di awal. Tapi karena Allah berkehendak jadilah kita. Jadi masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Yang Allah kehendaki terjadi, yang Allah tidak kehendaki tidak terjadi. Nah, ini yang Allah kehendaki antara lain kita ini wujud di dunia ini. Seandainya Allah gak kehendak, waktu dulu bayi keguguran dan kita nggak pernah hadir di dunia ini. Jadi itulah Allah yang menciptakan kalian. Bahkan walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, termasuk orang-orang sebelum kalian pun Allah yang menciptakan. Tapi ngomong-ngomong ciptaan Allah itu ada 4 macam. Ada yang Allah ciptakan tanpa ayah, tanpa ibu. Siapa?
Nabi Adam. Tanpa ayah, tanpa ibu. Nabi Adam. Ada 4 macam itu. Yang satu tanpa ayah, tanpa ibu. Yang kedua tanpa ayah, Nabi Isa. Yang ketiga tanpa ibu. Ayo pusing dah. Yang Allah ciptakan tanpa ada ibunya, Siti Hawa. Ibu dia siapa? Enggak ada. Jadi yang tanpa ayah, tanpa ibu Nabi Adam, yang tanpa ibu Siti Hawa, yang tanpa ayah Nabi Isa, yang dengan perbuatan ayah ibu dan akhirnya lahir manusia ya kita semua ini. Kan 4 macam tuh ya. Tanpa ayah, tanpa ibu Nabi Adam, tanpa ibu Siti Hawa, tanpa ayah Nabi Isa, dengan ayah dan ibu kita. Betul nggak? Masih ingat nama ibu dan ayah masing-masing? Masih ingat? Doakan. Ya, mari kita mendoakan ayah ibu kita masing-masing. Kalau ayah saya namanya Pak Nur Khazin, ibu saya namanya Ibu Mursyidah. Silakan Bapak Ibu semuanya ingat namanya dan bacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan beliau semua yang sudah wafat atau yang masih ada ditempatkan di tempat yang paling indah. Dia yang masih ada mudah-mudahan sehat terus ya. Dan kita doakan, ya Allah terimalah amal baik mereka dan tempatkan di tempat yang paling indah. Yang masih hidup berikanlah kesehatan dan afiah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tujuan kita menyembah Allah, menauhidkan Allah, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Kalau kita percaya, yakin bahwa Allah Esa, maka antara lain jangan sampai berbuat syirik. Pelakunya namanya musyrik. Perbuatan yang paling dahsyat dosanya, kalau tidak tobat di bawah mati tiada ampun. Tapi kalau sempat tobat, tidak ada dosa yang tidak Allah ampuni. Yang penting tobat serius gitu. Lalu tattaqun itu di samping supaya bertakwa juga supaya terpelihara. Dari mana? Aiqabahu, dari azab Allah. Lalu alladzi ja'ala, yang artinya tadi khalaqa tadi artinya alladzi ja'ala, yang telah menjadikan kalian. Ay khalaqa lakumul ardo firasyan. Allah lah yang telah menjadikan bumi terhampar. Bumi ini bulat tetapi terhampar karena apa? Kita bisa jalan. Bulat sebetulnya, tapi kita tetap bisa jalan karena besar sekali. Kalau kita di roda bis bunder gitu, kita jalan bisa nggak? Nggak bisa karena ngelingker dia kan, kecil. Tapi kalau bulatan bumi itu gede banget, sampai akhirnya kita bisa berjalan seakan-akan kita ke Banyuwangi dari Jakarta datar saja, padahal dia melengkung. Pesawat itu kalau terbang dia ngitarin bumi gitu. Jadi terhampar, firasyan. Lalu wassamaa binaa. Jadi firasyan ini artinya bisaton yaftarishu. Jadi seperti hamparan yang bisa ditinggali. Lalu wassamaa binaan aisaqofan. Jadi langit yang tidak terbatas, yang namanya langit yang di atas semua. Langit itu semua yang di atas kita. Tapi kalau yang dalam bangunan namanya langit-langit, ada batasnya. Tapi kalau yang tidak, yang di luar itu ya sakofan, bagaikan atap langit itu gitu ya. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi min anwa'i tsamarat. Allah juga yang menurunkan air dari langit. Air dari langit namanya apa? Air dari bawah tanah yang nyembur namanya mata air. Air yang keluar dari mata
Mata air sama air mata, enakan mana? Enakan air mata. Mata air ya. Mata air itu insya Allah bisa menghidupi, bisa membuat kita sehat. Tapi kalau air mata dua macam. Pada saat dia keluar karena takut dengan Allah, takut kita teledor, takut kita belum banyak amal kebaikan, itu yang sangat ideal. Kita menangis karena apa? Karena belum banyak amal perbuatan kebaikan, masih banyak dosa dan belum bertobat. Itu kita bisa menangis. Kalau kita bisa menangis seperti itu fadilahnya sangat besar, gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa merenungi mengenai ayat-ayat seperti ini. Lalu juga setelah menurunkan hujan, fa akhraja bihi minas samarati rizqal lakum, dan Allah yang mengeluarkan berbagai tumbuhan dari bumi ini sebagai rizki buat kalian. Walaupun kita nggak punya sawah di sini, tiap hari kita makan beras, betul nggak? Dari mana itu kalau nggak ada sawah? Ya, itu beras yang kita makan pasti akibat orang nanam, ya, di Kerawang, di mana-mana, di Cianjur, di Magelang, di Klaten, di Boyolali, semua banyak sawah-sawah. Tapi kalau yang sekitar Jakarta ini sudah nggak banyak, ya. Di sekitar Buar aja udah nggak ada sawah. Kalau dulu ada sawah, Bu, ya, dulu masih ada. Saya melihat ada orang ke sawah gitu ya. Sekarang sawahnya jadi perumahan, ya, sawahnya ada dicor semua, ya. Jadi ini Allah yang mengeluarkan tumbuh-tumbuhan apapun dari muka bumi. Lalu karena itu fala taj'alu lillahi andadan, jangan sampai menjadikan Allah tandingan, jangan sampai Allah dibuat saingan, jangan sampai kita menuhankan pihak lain atau barang lain selain Allah. Contoh orang menuhankan selain Allah ya percaya pada kekuatan gaib tertentu yang nanti kalau tidak dibeginikan bisa begini, nanti kalau tidak disembah bisa mendapat musibah, nanti kalau tidak dilakukan ritual tertentu bisa sial dan seterusnya. Tapi kalau sekedar hitung-hitung untuk menikah cari hari itu ikhtiar. Yang penting jangan lalu yakin betul bahwa kalau saya nikah di hari ini nanti bisa mati. Ada nggak orang nikahnya nggak dihitung mati? Ada. Dihitung mati juga ada. Jadi kadang-kadang kita juga percaya itu, tetapi jangan mutlak kepercayaannya. Setidaknya apa yang biasa suka dihitung itu tolong inget-inget hari wafat ayah dan ibu. Itu yang kemudian dikenal dengan hari nahas atau hari naas, gitu ya. Tapi semakin banyak tahu bapak mati hari Senin, ibu mati hari Ahad, eyang kakung mati hari Selasa, eyang kakung lagi hari semua hari jadi pada mati. Akhirnya apa? Akhirnya nggak bisa nikah. Gara-gara semua pada mati yang berurutan itu. Senin, Selasa, Rabu sampai Sabtu pada meninggal semua. Akhirnya nyari hari nggak ada. Itu repotnya kalau sampai terlalu detail. Nah, makanya jangan terlalu detail. Cukup yang dekat sajalah kalau mau dihitung. Itu yang punya hitungan ini Pak Amil. Ya, itu sampai ada rumusnya. Apa rumusnya? Pon kliwon wage legi turu pawon dewi wedi tuku kupat imbuh santen sedaya lepat nyun ngapunten. Nah itu. Jadi itu sampai ada pon wage kliwon legi paing, pon wage kliwon legi paing, itu ada urutan itu. Ya. Jangan berangkat di Selasa Kliwon karena itu anggoro manis, nanti akan ada malapetaka. Jadi akhirnya dia nggak mau berangkat kemana-mana, akhirnya tidur di rumah, males ya. Akhirnya apa? Akhirnya mau bayar kontrakan nggak punya duit. Listrik udah habis, udah merah, belum bisa beli kuota. Karena apa? Karena jarang berangkat, gara-gara takut mati. Padahal kalaupun mati di jalan itu syahid, gitu ya. Jadi kalau kita misalnya meninggal waktu kerja, itu insya Allah meninggal syahid, gitu ya. Apalagi meninggal waktu mau ngaji, insya Allah masuk surga. Karenanya ibu-ibu kalau hujan jalan aja, kalaupun mati meninggal masuk surga, gitu ya.
Tapi alhamdulillah walaupun hujan nih banyak yang datang nih. Saya pikir nanti cuman ini Pak RT sama di Sarpan berdua aja. Ternyata ada banyak juga yang hadir ya. Istri saya belum bisa hadir karena apa? Karena lagi menstruasi. Nggak jelas mainnya 3 atau 4 hari karena sudah begitulah tanda-tandanya. Lalu wa antum ta'lamun, sementara kalian mengerti mengenai Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Tunggal, tidak boleh kemudian kita mensekutukan Allah sama sekali. Itulah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi ini lafaz tauhid yang lengkap. Siapapun yang membaca ini 10 kali di pagi hari, maka seharian itu dia akan Allah pelihara dari 10 macam bencana. Karena ya setiap subuh kita sudah mulazamah. Setiap subuh kita pasti membacanya berapa? 10 kali. Karena akan Allah hindari, Allah akan cegah ketemu 10 macam bencana. Jadi jangan ragu-ragu. Zikir-zikir, kemudian sholawat, apalagi kalimat-kalimat thayyibah. Kemudian ada ayat yang dikutip juga, wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Ini ayat yang dikutip tadi ada di dalam surat Al-Fatih ayat 13. Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi, siapapun orang, setiap orang yang tidak beriman pada Allah dan Rasulnya, fa inna a'tadna, maka sungguh kami menyiapkan lil kafirina, kepada orang-orang kafir yang tidak beriman pada Allah dan Rasul itu, sa'iran, neraka yang sangat dahsyat panasnya. Lah oleh karenanya kita insya Allah semua ini yang hadir di sini ini maupun yang tidak sempat hadir, insya Allah masuk dalam kelompok orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan ya iman kita tetap ada dalam dada, iman kita istiqomah. Mari kita senandungkan sholawat. Ya Allah, kami mohon hidup kami istiqomah. Ya Allah, kami mohon mati kami husnul khotimah. Kita baca tauhid. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wadil Amin. Shalawat Allahumma sholli ala Muhammad syafi'il anam wa alihi wa sahbihi wa salim ala dawam. Ini kalimat tauhid dan sholawat jangan sampai lepas ya. Kita lanjutkan, nanti kalau perlu ada dialog silahkan. Ini subjudul berikutnya adalah marotibuddin, tertib-tertibnya agama, urutan-urutan agama, urutan-urutan orang beragama itu apa? Yang pertama mesti Islam, yang kedua mesti iman, yang ketiga mesti ihsan. Orang yang sudah Islam namanya muslim, kita pasti dari kecil udah Islam, gitu kan? Dari kecil agama kita Islam, makanya kita sebagai orang muslim. Dan setelah Islam tentu kita yakin betul adanya Allah dan hari akhir, maka kita menjadi orang yang beriman. Dan pelakunya adalah mukmin. Dan kita insya Allah juga masuk dalam kelompok orang-orang mukmin.
Malah kita ini ada di antara kita yang sudah menjadi orang yang bisa melaksanakan ihsan. Ihsan bukan tukang pijit yang suka tahlilan juga, bukan. Itu nama orang. Tapi ihsan dimaksud adalah sikap seseorang yang antara lain definisinya kalau ihsan Nabi Isa itu adalah antuh sina man asaaka. Itu ihsannya Nabi Isa tuh. Berbuat baik kepada orang yang menjahatimu. Kita diperlakukan dengan dolim, dijahati orang, tetapi kita balas dengan kebaikan. Jadi itu antuh sina man asaaka. Berbuat baik kepada orang yang pernah berbuat buruk pada kita. Sanggup nggak? Kalau Rasulullah pernah mengatakan wala takhun man khonaka, jangan kalian berkhianat kepada orang yang pernah mengkhianatimu. Sanggup nggak? Nah, kalau sudah sanggup, insya Allah kita menjadi orang yang muhsin namanya. Kalau belum, ya kita berlatih. Latih apa? Latih memaafkan. Memaafkannya lahir batin. Kan kita sudah lewat Syawal itu dengan kalimat apa? Mohon maaf lahir dan batin. Sampai Bang Asep aja datang ke rumah saya, ya. Kita selfie di depan teras walaupun rumah saya begitu itu, ya. Jadi itu mampir sih, tapi itu bagian dari silaturahmi. Dan yang namanya ihsan itu Nabi Isa jelaskan begitu. Nabi Muhammad SAW juga mirip menyampaikan jangan khianati orang yang pernah mengkhianatimu. Tetapi lebih dalam dari makna yang disampaikan Nabi Isa dan dalam hadis yang tadi, ihsan itu apa? Anta budallaha ka'annaka tarohu fa illam takun tarohu fa innahu yaraka. Kalian beribadah pada Allah, kalian melaksanakan sholat, kalian menyembah Allah seakan-akan Anda bisa melihat Allah. Tapi mungkin gak itu? Mungkinkah kita beribadah sekian lama melihat Allah? Tidak mungkin. Allah tidak bisa dilihat melalui mata kepala. Allah hanya bisa dilihat melalui mata hati. Kalau kita akan melihat Allah persis seperti melihat bulan purnama, ini kan kalau nggak mendung aja kelihatan, karena malam 15, 16 malah kan, kita akan melihat Allah persis seperti jelasnya melihat bulan purnama. Syaratnya dua, satu wajib ada, yang kedua lebih wajib ada. Syaratnya dua. Pengen nggak Bu? Pengen melihat Allah nggak? Itu nikmat yang paling indah ketika seorang mukmin bertemu Allah. Mau tapi jangan sekarang ya. Iya. Jadi nanti ngerepotin Pak Amil kalau kita mau bareng-bareng gitu ya. Ya mau tapi jangan bareng-bareng. Syarat pertama harus sanggup melewati mati. Gitu. Ya tapi ada syarat kedua memang masalahnya. Setelah mati juga harus masuk surga. Karena Allah hanya bisa dilihat ketika kita masuk surga. Masuk neraka ya entar-entaran, kalau sudah selesai dihukum baru menuju surga, baru melihat Allah gitu. Tapi itu juga belum tentu melihat. Tapi orang-orang mukmin insya Allah kita yang hadir di sini pasti suatu saat akan masuk surga dan melihat Allah. Itu nikmat yang paling indah ketika melihat Allah. Jangan melihat Allah, melihat Ka'bah aja ini kita kan belum semuanya nih. Baru Pak Amil, Pak WRW, Pak Haris Sarpan, Bu Nenek Anggun, dan Bu Amil, Pak Boni, dan beberapa Pak Rahmat. Belum ya? Melihat Ka'bah aja indah. Ya, yang pernah melihat Ka'bah pertama kalinya nggak menangis, itu bermasalah pastinya. Ayo. Ini beberapa yang ini kalau saya tanya satu-satu pasti menangis pertama kali.
Paling-paling kemudian, ya Allah ternyata saya bisa sampai sini, kan begitu ya? Iya, ya Allah nggak nyangka ternyata saya itu terakhir ke sana udah tahun 2006, sekarang udah 2026, 20 tahun yang lalu belum berangkat lagi. Tapi insya Allah ya, mudah-mudahan nanti dalam 2-3 tahun ke depan, karena memang saya sudah berniat dan sudah mendaftar juga sama istri kan belum pernah lah. Saya harus membadali ayah saya untuk haji. Kalau daftarnya saya lihat di aplikasi itu tahun 2029, nggak tahu nanti kapan. Tapi insya Allah itu melihat Ka'bah aja girang, apalagi melihat Allah coba nanti. Ya syaratnya 2, 1 mati, 2 masuk surga. Mau kan Bu ya? Mau, tapi jangan bareng-bareng matinya. Kasihan Pak Amil. Ya kalau bareng-bareng bungkusnya repot kan ya. Ya walaupun ada asistennya, tapi tetap aja repot. Ya kalau kita bersama-sama. Tapi insya Allah yang janjian sudah untuk pulang bersama Bapak almarhum Bapak Atta dan Bapak Anis. Itu bersama-sama itu, karena waktu adzan juga bareng, waktu sholat bareng. Itu sekarang lagi ngopi di sana dalam barzah, ya, lagi ngopi, lagi makan nasi uduk, enak banget suasananya. Orang-orang yang rajin sholat, yang rajin beribadah itu di sana udah santai banget itu. Karena apa? Karena indahnya di dunia ini melakukan berbagai aktivitas kebaikan, dan itu keduanya sudah itu sesekali ngelihat kita, wah ini masih pada ngaji nih, wah memang kata dia betul, kamu lanjutkan, jangan ini ngomong begitu, hanya kita nggak dengar. Bener kamu lanjutkan aja terus, itu karena saya menikmati di sana begitu. Itulah makanya kalau di alam barzah itu akan indah kalau sudah dibekali dengan kebaikan-kebaikan di dunia ini. Dan insya Allah mudah-mudahan kita istiqomah dalam berbagai kebaikan ya, lalu berusaha sekuat tenaga kita untuk menjauhi berbagai kemungkaran. Ada yang mau nanya nggak nih? Maksud saya pengen minum dulu. Biasanya Pak Amil ini yang suka menambahkan informasi. Yang jelas kalau orang meninggal itu ada tanda-tandanya itu, ya. Tandanya apa? Nggak bisa minum 4 hari. 4 hari nggak minum, udah sebentar lagi dah, kira-kira begitu. Mau matinya gitu. Bismillah. Berhubung saya masih pengen hidup, saya minum makanya ini. Ya. Nah, jadi karenanya mudah-mudahan kita karena cepat maupun lambat pasti akan menuju arah kehidupan berikutnya. Itu tadi tingkatan Islam atau tingkatan beragama. Pertama-tama Islam, kemudian nanti beriman, kemudian yang ketiga itu ihsan, dan pelakunya muhsin. Muhsin itu apa? Orang yang sudah sanggup menyembah Allah seakan-akan betul melihat Allah. Tetapi itu nggak mungkin. Yang penting yakin bahwa Allah melihat Anda. Itulah ihsan. Jadi Allah melihat Anda waktu sholat. Ya kalau waktu sholat merasa dilihat Allah, nggak sholat. Tapi waktu mau tanda tangan palsu supaya duitnya cair, itu kalau Allah melihat tidak akan jadi. Ingat kalau sampai mendolimi tanah sebelah, itu nanti akan Allah lipat gandakan bumi ini menjadi 7 kali bumi dikalungkan, saking beratnya orang mendolimi hak saudaranya. Makanya Pak RW betul-betul merenungi soal itu dan hati-hati betul beliau, termasuk Pak RT. Karena kalau sembarangan soal tanah sudah banyak contoh. Kalau sembarangan, apalagi tanah orang didolimi, apalagi tanah orang dijual tanpa izin atau dibodohin, itu sudah banyak contoh. Jangankan di akhirat, jangankan di alam barzah, di dunia aja udah kelihatan, ya kehidupannya kelihatan betapa laknat Allah sudah mulai dirasakan ketika orang banyak melakukan kedoliman. Kalau ada orang yang banyak berbuat kedoliman kok ternyata dia sukses, itu memang Allah ambulin. Allah kasih semua itu. Ayo rasain, kasih semua. Nanti awas di akhirat nggak akan dapat. Ada sebagian yang diberikan begitu. Itu namanya kalau bahasa Jawanya dilulu. Kalau bahasa Betawinya diambulin.
dikasih aja begitu. Nah, itu ada namanya istidraj. Dalam Al-Qur'an disebutkan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kami akan biarkan mereka itu sampai tidak mengerti dan tidak sadar bahwa semuanya itu memang diberikan semuanya khusus di dunia, nanti di akhirat sudah nggak akan ada yang bisa ditunggu karena udah habis. Itulah sebagian ada yang diberikan dalam istilah istidraj. Mudah-mudahan kita tidak yang begitu ya, tetapi kita diingatkan oleh berbagai ajaran agama, oleh berbagai hadis, berbagai ayat Al-Qur'an agar kita selalu ingat ya mengenai hal yang baik kita jalankan, hal yang buruk kita hindari. Bapak dan Ibu, subjudul berikutnya ini disebutkan mengenai apa? Mengenai mayushtaratu li islamil kafir. Apa yang dipersyaratkan untuk orang non muslim yang mau masuk Islam. Kalau kita udah Islam dari lahir, tidak begitu perlu untuk baca syahadat. Nggak syahadat juga udah Islam dari awal kan ya, kecuali Islamnya baru. Kalau Islamnya baru pakai buat sertifikat kalau perlu kan, dengan sertifikat syahadah masuk Islam. Kalau kita kan nggak perlu syahadah, tidak perlu ada sertifikat karena kita lahir dari Islam, gitu kan? Nah, jadi orang yang masuk Islam itu diawali dengan kalimat apa? Kalimat syahadat, ya. Tapi tetap baik selalu kita ulang. Makanya kalau Pak Amil memimpin tahlil, biasanya diawali dengan kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu sering diucap. Dan biasanya orang mau nikah ditegaskan lagi, orang mau sunat, anak-anak mau sunat itu disuruh baca syahadat. Itu supaya ditajdid lagi. Dan kalau tidak kita baca itu juga tidak menjadi masalah, karena tiap hari kita pasti baca, bisa-bisa membacanya itu minimal 10 kali. Betul nggak? Dalam sholat itu kan ada syahadat, tahiyat itu kan 2 dalam sekali sholat, ya. Hanya subuh yang 1 berarti 9 kali kita membaca syahadat kan? Ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini intinya adalah kalimat tauhid. Makanya kalau ada awalnya asyhadu alla ilaha illallah, begitu wa asyhadu anna muhammadan. Jadi itu karena ada anna maka muhammadan. Tetapi kalau kita baca langsung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi bukan Muhammadan kalau itu, karena tidak diawali dengan asyhadu, tapi kalimatnya langsung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini nggak ada tulisan, dia di mesin-mesin ada itu. Atau yang jelas ada kalimat itu dilurup. Lurup tahu nggak? Yang buat ngemulin keranda jenazah, kainnya hijau, tulisannya pasti itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pasti itu ya, supaya nggak kebalik dia tulisannya begitu dari sana kiri dari kanan ke kiri. Itu kalimat yang ditulis di lurup kalau di kampung saya namanya. Kalau sini apa Pak Mil? Lurup juga ya, tutup keranda jenazah itu lurup gitu ya. Dan juga biasanya ditulis-tulis di mihrab ini apa namanya, atau juga yang menjadi simbol negara Saudi Arabia, pedang, lalu kalimatnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kalimat thayyibah dan kita sering mengulangnya. Nanti dalam pertemuan berikutnya kita akan memaknai, merenungi lafaz
la ilaha illallah. Mudah-mudahan ada manfaat. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.